dalam pembahasan tentang gereja sebagai komunitas para murid, Dulles menekankan pentingnya kontak dengan komunitas dengan cara membangun jaringan interpersonal. Gitu. Jadi media yang dipakai, teknologi digital yang dipakai itu fungsinya harus ditekankan pada bagaimana membangun komunitas yang intrapersonal supaya orang tidak terasing dari komunitasnya yang ada. Gitu. Bahkan katakanlah sekalipun komunitas itu adalah komunitas online, dia bisa tetap punya apa katakanlah keterhubungan gitu. Sehingga kalau misalnya ada masalah, dia bisa punya seseorang yang bisa dihubungi, punya komunitas yang bisa dihubungi, tidak harus apa mencari apa gereja yang apa fisikal itu yang fisik itu baru kemudian dia bisa apa mengatasi persoalan yang ada, tapi komunitas itu juga bisa terjadi ya. Jadi dikatakan selain berkumpul dalam gereja, karena penekanan pada komunitas ini, membangun jaringan ini, maka selain berkumpul dalam gereja, diperlukan juga ruang-ruang lain yang bisa menarik baik kaum tua maupun kaum muda ke dalam kehidupan iman dan yang mempermudah internalisasi penghayatan imannya. Jadi orang bisa bertemu lintas generasi, lintas usia, dan itu hanya lebih dimungkinkan oleh jaringan-jaringan yang uh, diberikan atau disediakan oleh perangkat-perangkat digital atau media-media digital seperti media-media sosial itu. Ya. Karena di dalam media-media sosial atau media-media digital itu orang bisa berteman dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh gender, dibatasi oleh usia, ya. Seperti misalnya Facebook, ya. Orang bisa berteman, ya walaupun dikatakan Facebook itu sekarang adalah uh, media sosialnya orang-orang tua, gitu kan. Tapi di Facebook orang bisa berteman dengan siapa saja, orang tua, orang muda, ya, temannya dengan orang tua, orang muda. Tapi begitu pula di Instagram, di TikTok, ya itu bisa terjadi, ya. Temannya dengan siapa saja, gitu. Jadi dan itu mempermudah, gitu kan, apa proses-proses untuk internalisasi penghayatan imannya. Dan itu bahkan menolong orang untuk lebih memahami, gitu kan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditekankan. Dan kita lihat sekarang itu ya, bagaimana orang bisa tahu apa saja dalam tanda kutip itu ya lewat media-media sosial yang ada. Ya. Walaupun kadang-kadang belum tentu pengetahuan yang disajikan itu menolong, bisa membantu, gitu. Karena apalagi kan media-media digital itu hanya memberikan pemahaman-pemahaman dalam ruang yang sempit, ya, dalam arti ruang waktu. Ya. Karena kalau lama eh, nggak terlalu menarik, gitu kan. Makanya misalnya kita lihat YouTube kenapa punya short, ya, karena dia sadar betul eh, orang membutuhkan itu setelah melihat ada TikTok, melihat reelsnya Instagram, ya. Orang butuh itu karena itu YouTube punya shorts, ya, supaya orang bisa menyampaikan sesuatu yang pendek-pendek aja. Kalau mau yang panjang-panjang ya yang di YouTube biasa, ya, di apa klasik YouTube itu. Tapi kalau mau yang pendek-pendek ya di shorts itu, ya. Tapi ya juga ada um, TikTok, ada Instagram yang bisa membuat orang berinteraksi dan ya tahu kecil-kecil, tahu sedikit-sedikit, ya. Gitu. Anak saya misalnya beberapa kali berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan ajaran kekristenan. Ketika kami diskusi, dia katakan, "Oh, aku sudah tahu tuh, aku udah dengar tuh di TikTok gitu." Kami tanya, "Loh, apa yang dijelaskan di sana gimana?" Gini 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 gini. Saya bilang, "Oh, itu sangat singkat, enggak semuanya begitu, enggak sepenuhnya begitu." Itu kan apa kita bisa berdiskusi lagi nanti. Kamu bisa diskusi dengan papa dan mama tentang pemahaman itu. Jadi kadang-kadang begitu. Tapi ya ada ruang itu untuk bisa orang berinteraksi, untuk orang bisa berkomunikasi di sana, ya. Jadi dikatakan bahwa komunitas itu tidak bisa dibangun hanya berpusat pada liturgi, ya. Seakan-akan begini, kalau ada ibadah baru kita ketemu, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat gerejawi baru kita ketemu, baru di sana ada interaksi satu dengan yang lain. Dikatakan perlu ruang ekstra liturgis, artinya ruang di luar liturgi itu, ya.
Dan itulah tantangan untuk gereja menjawab persoalan-persoalan atau apa-apa yang muncul di komunitas dunia modern ini, gitu. Ya. Jadi orang tidak harus berinteraksi karena sesuatu yang dibangun secara terstruktur, secara organis lewat sistem-sistem yang ada, gitu. Saya mau ketemu Pak Situmorang, saya harus telepon dulu Pak Situmorang, punya waktu ndak? Saya bisa ngomong ndak? Ndak begitu lagi. Tapi ruang-ruang ekstra ini bisa terjadi lewat media-media sosial. Saya lihat Pak Situmorang lagi posting sesuatu, ada bisa tanggapi, saya tanggapi Pak ini gini, bisa langsung, lalu terjadi komunikasi apa tidak secara tidak langsung gitu, tanpa perlu misalnya lewat WA tanya, Pak saya bisa ngobrol sebentar enggak gitu. Oh, di ruang-ruang yang seperti itu komunikasi langsung berlangsung dengan ya katakanlah dengan bebas dan tanpa di diatur oleh unggah-ungguh yang kadang-kadang buat anak-anak muda juga mungkin tidak terlalu tidak terlalu terbiasa dengan hal itu, bukan bahwa tidak membutuhkan hal itu. Mereka lebih spontan, lebih ingin melakukan apa yang mereka ingin lakukan, ya mereka langsung lakukan, gitu. Mahasiswa saya baca story atau reel saya langsung komen, langsung dan sebagainya, lalu saya tanggapi, lalu malah jadi diskusi gitu. Kalau misalnya Pak bisa diskusi tentang ini ndak, ada waktu ndak, wah repot gitu kan, harus nunggu dulu jawab, itu terjadi. Jadi dikatakan banyak warga gereja merasa bahwa internet ini adalah ruang tambahan untuk mereka, bahkan lebih penting dari komunitas-komunitas iman yang terbatas secara geografis, ya, atau juga bahkan secara waktu. Jadi dikatakan internet menjadi ruang berbagi sukacita, tapi juga berbagi frustasi, harapan dan kekecewaan, gitu. Jadi itu terjadi di sana. Makanya kita lihat media-media sosial itu jadi semacam ekspresi diri apa yang bebas begitu saja, orang enggak mikir apa-apa lagi, cerita masalahnya di media sosial, ya, mau cerita baru putus dengan pacar ya juga cerita di media sosial, ya. Yang enggak mungkin datang dan ngomong ke Pak Pendeta saya boleh cerita enggak, saya sedang putus dengan pacar saya ini, lalu bagaimana, enggak, dia ungkapkan itu aja di media sosial, orang nanggapi lalu jadi tahu gitu, ya. Seperti yang lagi tren yang mungkin kita tahu itu, yang film yang Ipar membawa petaka itu kan munculnya dari orang curhat aja di Instagram gitu kan, dicurhat-curhat orang ngomong apa aja di Instagram, juga ada di Twitter gitu, lalu dijadikan film gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi inilah dunia kita, memberikan ruang untuk orang bisa berekspresi secara bebas, itu yang mau dikatakan di sana. Nah, namun perlu disadari bahwa kehidupan digital bukanlah sebuah ruang yang terpisah atau tambahan bagi kehidupan non-digital. Ruang digital ini memperlihatkan dan menekankan sebuah kebutuhan yang mendesak di dalam gereja. Maka yang tadi saya katakan, dia complementary, dia saling melengkapi, ya, bukan pengganti, gitu. Jangan sampai kita merasa bahwa yang lebih penting itu ini cuma hanya tambahan, tidak bisa, gitu. Jadi istilahnya kita memberikan pilihan kepada orang untuk menggunakan media yang ada, mana yang kira-kira cocok buat dia, mana yang kira-kira nyaman buat dia, itu yang dimaksudkan di situ, ya. Jadi ini yang harus disediakan, ini yang harus dipikirkan, dan kita harus sadar betul bahwa pemanfaatan ruang digital itu harus dimulai dari kesadaran akan kebutuhan warga gereja, bukan kepentingan institusi. Inilah yang seringkali dimaksudkan dengan eklesiologi from below, bukan eklesiologi from top. Jadi itu yang seringkali dibicarakan. Jadi eklesiologi yang dibangun dari kebutuhan umat untuk bergereja, kebutuhan umat untuk merasakan kehadiran gereja, bukan gereja membuat dan kamu harus ikut karena ini yang mau disediakan gereja. Ini yang perlu kita lihat. Tapi ya mungkin juga kombinasi dari dua ini,
Jadi from below tapi juga from top, karena ada yang juga harus diatur oleh gereja, tapi ada juga yang harus dipenuhi dari kebutuhan warga gereja atau warga masyarakat ya. Nah, cuma uh, meminjam 3 tren teologi yang ada ya, Catherine Smith itu menyodorkan 3 reaksi skeptis terhadap kemunculan ruang-ruang digital ini ya. Nah, Anda tahu kita ada di posisi yang mana ya. Katanya ada 3, neotradisionalisme, postliberalisme, dan liberasionisme ya. Nah, sikap skeptis ini terutama didasarkan pada situasi atau kondisi negatif dalam masyarakat yang diakibatkan oleh pengaruh budaya digital. Jadi orang lebih banyak melihat segi negatif dari budaya atau teknologi digital ini, lalu akhirnya orang bersikap skeptis terhadap keberadaan budaya digital ini. Jadi misalnya orang-orang neotradisionalis itu melihat internet itu memanjakan setiap dorongan individualistik dan hedonistik ya. Akhirnya katanya kita hanya melihat media-media digital itu isinya orang-orang yang pamer, orang-orang yang sangat individualistik gitu kan, yang sangat apa-apa dirinya yang mau ditonjolkan, ditampilkan gitu. Senangnya selfie, senangnya cerita macam yang cuma hanya memperlihatkan dirinya gitu kan. Makan di mana, malah bukan berdoa, yang diutamakan foto dulu makanannya, diposting dulu, baru kemudian berdoa. Jadi itu orang-orang neotradisionalis mengatakan, apa ini sih? Gitu. Kok media digital kayak begini gitu. Nah, tapi itu yang dilihat aja. Sementara orang post liberalis berpikir bahwa internet itu menyediakan infrastruktur bagi hegemoni negara atau bangsa yang syarat dengan logika kekerasan dan kekuasaan. Gitu. Jadi internet, media-media digital ini hanya membuat mereka yang para pengembang itu mendapat keuntungan aja, gitu kan, dan memperlihatkan kekuasaan mereka atas media digital itu, gitu kan. Ya, misalnya kita lihat bagaimana TikTok pernah dilarang di Amerika karena merasa, wah TikTok ini pengaruhnya sangat besar, luar biasa. Iya. Lalu nggak boleh ya orang pakai TikTok di Amerika, gitu kan. Lalu di Cina karena itu kan dari Cina. Lalu Cina mengatakan, oh kalau gitu Apple nggak boleh dipakai di Cina. Oh jadi wah saling gitu kan. Karena ya ini orang-orang yang merasa bahwa internet dan media-media yang ada ini cuma hanya untuk memperlihatkan hegemoni negara atau bangsa atau sekelompok orang tertentu. Tapi ada juga kelompok liberasionis ya yang melihat bahwa ini cuma alat penindasan yang paling mutakhir dan paling efisien ya. Paling tidak penindasan dalam arti orang lalu cuma hanya menghabiskan waktunya apa main gadget, depan internet dan sebagainya. Ini kan secara tidak langsung menindas gini kan, orang dikuasai oleh media, orang dikuasai oleh internet gitu kan. Padahal ya harusnya enggak begitu. Jadi yang dilihat cuma sisi negatif, lalu kemudian bersikap skeptis terhadap teknologi atau internet yang ada. Tapi kita bisa membangun cara pandang yang lain yang tadi sudah dikatakan itu, bahwa dia ini melengkapi bukan menggantikan atau hanya sekedar option, enggak gitu. Ini melengkapi, bahwa kalau ini enggak bisa ya ini bisa melengkapi di sana. Seperti yang tadi katakan, yang online ini melengkapi apa yang tidak ada di offline itu dikatakan ya. Nah, bagi generasi muda saat ini, termasuk generasi muda gereja, kita harus sadar betul bahwa ruang digital atau dunia maya bagi mereka seperti dunia nyata. Jadi bagi mereka itu, karena itu mereka kita katakan bahwa mereka adalah masyarakat pribumi, terutama yang kelompok-kelompok milenial, atau lebih khususnya lagi kelompok-kelompok yang nanti generasi Z ini gitu, ada generasi alpha ini. Mereka kita seringkali katakan mereka adalah penduduk pribumi dunia digital gitu kan, karena mereka lahir dengan dunia yang seperti itu gitu kan. Nah, karena itu dikatakan ruang digital atau dunia maya itu tampak seperti dunia nyata buat mereka. Relasi bisa dibangun dan diputus di ruang maya gitu kan. Jadi
Itu yang terjadi. Bapak Ibu pun tahu, membaca berita beberapa waktu yang lalu apa di mana nih? Yang Arab ini yang terkenal ini di mana? Di yang yang saya lupa, yang ada HKBP di sana ini. Di Ya, itu misalnya itu dua orang penting, satu itu putri pangeran Arab, satu itu putra pangeran Arab. Mereka menikah, bercerainya diumumkan di mana? Bercerainya diumumkan di Instagram. Sang putri itu memutuskan perceraian dengan suaminya lewat Instagram. Jadi dia tulis pesan kepada suaminya lewat Instagram, kita putus, gitu. Kita bercerai, gitu kan. Jadi itu yang dilakukan. Jadi relasi bisa dibangun, diawali di ruang maya lewat media-media digital itu, tapi ya diakhiri di ruang maya itu juga, ya. Atau relasi bisa dibangun di ruang maya, lalu kemudian meluas sampai ke ruang nyata. Sehingga misalnya kita melihat bahwa uh, bukan hal yang baru lagi ketika seorang pemuda menemukan pasangannya di dunia maya dan kemudian mensahkannya di dunia nyata, gitu kan. Jadi ketemunya di Facebook, ketemunya di TikTok, ketemunya di Instagram, komunikasi, ya, DM DM dan sebagainya, lalu kemudian menyatakan pacaran, ketemu 1-2 kali langsung menikah, gitu. Itu bisa terjadi, dan itulah realitas kita, ya. Berbeda dengan mungkin betul-betul kenal, ketemu, tahu betul dan sebagainya. Udah, itu yang kita alami, ya. Nah, Chapter mengatakan bahwa ruang digital atau internet itu bisa membuat orang berpindah dari komplain ke komitmen, dari menyalahkan ke mengambil tanggung jawab personal, karena ruang digital itu juga ikut berkontribusi dalam mengembangkan sikap ini, ya. Tetapi kita harus sadar betul bahwa relasi dan sikap yang lebih baik juga bisa dibingkai ulang melalui keterlibatan dan kerjasama, serta memahami perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk memahami perasaan-perasaan yang dialami, gitu. Jadi ini hanya bisa terjadi yang tadi saya katakan, berpindah dari komplain ke komitmen, ya, dari menyalahkan ke mengambil tanggung jawab, kalau ada interaksi di mana kita saling memahami perasaan-perasaan yang ada, gitu kan. Jadi ini saling, ya, tidak bisa satu. Saya hanya meminta orang lain memahami perasaan saya, sementara saya tidak mau memahami perasaan dia. Saya yang bukan pengguna media digital hanya berharap mereka yang menggunakan media digital memahami perasaan saya, sementara saya tidak mau memahami perasaan mereka yang menggunakan media digital. Kalau ini tidak terjadi, maka sulit untuk mewujudkan apa yang dikatakan orang berpindah dari komplain ke komitmen dan menyalahkan ke mengambil tanggung jawab ini. Karena harus proses yang menjadi proses keterlibatan dan kerjasama satu dengan yang lain, ya. Nah, Parker Palmer mengusulkan 5 cara yang dapat menolong kita untuk berinteraksi melalui dunia digital untuk saling merangkul dan menolong dan membuat kita melihat media digital ini ya sebagai media yang betul-betul bisa membantu kita untuk bagaimana berada bersama-sama, termasuk di dalam bagaimana melihat itu berkaitan juga dengan gereja. Yang pertama adalah kesadaran atau membangun pemahaman bahwa kita semua berada bersama-sama di dalam ruang ini, ya. Bahwa budaya digital ini adalah ruang kita. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau ada di sini, gitu kan. Ya. Bahwa sekarang dia sudah menjadi bagian, gitu kan. Menjadi bagian dari kita dan kita ada di sana bersama-sama, dan kita harus betul-betul saling memahami di dalam budaya digital itu, ya. Karena ya, pandemi itu membuat kita semakin sadar bahwa ya kita harus melalui budaya ini, tidak bisa tidak, gitu kan. Karena itu memang menjadi pro kontra diskusi bahwa apakah setelah pandemi itu lalu kita merasa bahwa budaya digital itu tidak menjadi perlu lagi, budaya digital itu menjadi sesuatu yang tidak dibutuhkan lagi, gitu kan. Bukankah kita semakin sadar bahwa dengan pandemi budaya digital itu adalah bagian dari budaya kehidupan kita saat ini, ya.
Lalu yang berikut adalah penghargaan terhadap nilai kelianan, ya. Artinya bahwa kita sadar betul nilai-nilai yang kita pegang, walaupun kita ada dalam budaya yang sama, dalam budaya digital, tapi kita punya nilai yang berbeda yang kita pegang. Nah, bagaimana kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain? Misalnya saya seringkali katakan begini, orang tua ya punya nilai yang dia sudah hidupi yang tidak begitu saja muncul dari dunia digital, ya, sehingga dia tahu bagaimana nilai-nilai itu harus dia kembangkan. Sementara anak-anak muda, terutama kalau kaum milenial, generasi Z, bahkan mungkin nanti generasi Alpha, mereka menemukan nilai itu melalui budaya-budaya digital itu. Nah, bagaimana kita bisa memahami perbedaan-perbedaan ini dan kita membangun saling memahami satu dengan yang lain dalam perbedaan-perbedaan ini, gitu kan? Anak-anak muda yang misalnya senang spontan, jawabannya singkat, enggak, ya itu budaya yang mereka atau katakan nilai yang mereka dapat lewat budaya-budaya itu, singkat, enggak banyak apa ngomongnya, maunya cepat, dan itu yang mereka dapatkan gitu. Anak saya kalau ditanya jawabnya ya, ditanya ngomongnya singkat-singkat, merasa ini kita pingin ngomong lama, pingin, tapi mereka enggak suka untuk hal-hal yang itu, mau selesai dan apa kembali lagi dalam aktivitasnya sendiri. Itu yang harus kita pahami juga terhadap nilai-nilai keperbedaan dalam konteks budaya ini seperti yang dikatakan Parker Palmer ini, ya. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk menahan ketegangan dengan cara-cara yang memberikan kehidupan, ya. Artinya bahwa karena tadi ada perbedaan-perbedaan, dia akan menimbulkan ketegangan-ketegangan di antara apa kita yang berbeda nilai ini. Tetapi kata Palmer, bagaimana caranya supaya dalam ketegangan ini yang kita perhatikan dan yang harus kita utamakan adalah cara-cara yang memberi kehidupan, yang menghadirkan damai, cinta kasih, bukan apa membuat terjadi bentrok, menimbulkan perselisihan satu dengan yang lain. Ya. Karena itu yang keempat juga yang perlu dipikirkan adalah rasa memiliki suara pribadi dan kebebasan untuk mengambil keputusan. Yaitu bahwa ya bagaimanapun saya punya pendapat dong. Saya punya apa suara dong, dan itu harus dihargai, dan saya punya kebebasan untuk membuat keputusan tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain, tanpa harus dipengaruhi oleh itu, dan gereja juga akan berhadapan dengan hal itu, bahwa warga gereja merasa saya juga punya suara, ya, dan saya juga berhak untuk memutuskan bagaimana apa saya apa menyikapi apa hal-hal yang ada dalam gereja. Nah, bagaimana uh, kita melakukan hal itu? Dan yang kelima adalah yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan komunitas, ya, menciptakan kehidupan bersama melalui ruang-ruang ini. Gitu. Itu yang akan menolong kita untuk bagaimana melihat dunia digital untuk saling merangkul dan saling menolong. Nah, kemudian juga saya katakan jika kita sependapat dengan pendapat Andrew V. Walsh bahwa orang Kristen adalah pesiara dalam budaya, maka yang harus dipikirkan adalah bukan bagaimana gereja beradaptasi dengan budaya digital, melainkan dengan cara apa gereja membantu warga gereja dan yang bukan warga gereja, yang maksudkan apa rekan-rekan Bapak Ibu ingat yang tadi saya katakan yang non baptized ya, apa Kristen itu ya, ya, untuk memahami dasar-dasar iman di dalam dan melalui budaya digital ini. Jadi bagaimana menolong apa warga gereja untuk hidup dalam budaya ini dengan tetap hidup dalam dasar-dasar iman yang ada. Nah, memang ada ketegangan, ada persoalan bagaimana memaknai itu secara baik, ya. Misalnya teman-teman bisa lihat juga di artikel yang saya kirim yang apa dari perspektif Katolik itu, memang itu agak lama itu pada situasi tahun 2020 berkaitan dengan ketika COVID muncul juga, dan ini juga sudah sedikit disinggung tadi, ya. Jadi misalnya dalam misa 17 April 2020 di tengah pandemi COVID-19, Paus Francis berbicara tentang iman imajiner tetapi tidak nyata. Paus menekankan keakraban dengan Tuhan yang bersifat intim, pribadi tetapi juga komunal. Tapi dia mengatakan keakraban tanpa komunitas, ya, tanpa roti, tanpa gereja, tanpa umat, tanpa sakramen-sakramen
adalah berbahaya karena dapat menjadi keakraban gnostik. Artinya bahwa ya walaupun kita punya apa keakraban yang komunal, yang imajiner itu, tapi bagaimanapun ikatan dengan gereja, kedekatan dengan gereja itu tetap menjadi bagian penting, mengambil bagian dalam sakramen-sakramen, dalam ritus-ritus yang ada, itu juga menjadi satu hal yang penting, ya. Nah, lalu kemudian mengutip pernyataan Kate Oath, ahli etika Kristen, Chu mengatakan bahwa uh, ada dua hal yang perlu dipikirkan gereja dalam pesiarannya di dunia digital. Yang pertama, untuk siapa Tuhan memanggil kita. Kedua, Tuhan memanggil kita itu untuk melakukan apa. Jadi ini yang seringkali juga dipakai sebagai apa katakanlah pertimbangan untuk kita melihat bagaimana kita bermedia digital, ya, atau bagaimana kita masuk di dalam dunia digital atau dalam budaya digital. Harus ada dua kesadaran ini, yaitu kita sadar betul Tuhan memanggil kita ini untuk apa, gitu kan? Sehingga budaya digital ini mau kita pakai untuk apa, ya. Lalu yang berikut, untuk siapa Tuhan memanggil kita, ya. Sehingga media digital ini harus kita pakai untuk bagaimana membangun komunikasi dengan orang lain, bagaimana membangun komunitas dengan orang lain, ya. Jadi keterlibatan gereja dalam dunia digital tidak boleh mengabaikan kedua pertanyaan ini. Dengan begitu warga gereja tetap menunjukkan eksistensi sebagai orang percaya dan tetap menjalankan misi Allah melalui budaya digital. Dewan Gereja-Gereja Dunia WCC melalui Komisi Misi dan Penginjilan Dunia dalam pertemuan di Nairobi, Kenya belum lama beberapa waktu ini pada 10 Juli 2024 mendorong gereja-gereja khususnya di Afrika karena pertemuannya di Kenya Nairobi untuk hadir di ruang publik, ya, melalui radio, TV, internet, Twitter, atau sekarang namanya X dan YouTube, ya, supaya gereja bisa kehadiran yang terasa